Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Kalau lu klik video ini berarti lu lagi bingung mau kasih hadiah apa ke orang yang lu sayang. Jadi orang yang lu sayang itu bisa aja pasangan lu, istri lu, suami lu, bisa juga orang tua lu, bisa juga anak lu. Untuk event-event yang spesial, misalnya kalau untuk pasangan itu adalah hari jadi, atau misalnya anniversary pernikahan. Kalau untuk orang tua mungkin ulang tahun yang ke-50 atau ulang tahun yang ke-60. Bisa juga kasih ke anak-anak kita, misalnya bagi yang udah anaknya lagi kuliah, pada saat dia lulus kuliah, atau misalnya dia lagi SMA terus dia lulus SMA, itu bisa dijadikan hadiah yang bagus sekali buat mereka. Nah, hadiah itu apa? Hadiah itu adalah menurut gua jam tangan. Ya pastinya karena ini channel Arloji, jadi menurut gua jam tangan adalah hadiah yang terbaik buat pasangan atau orang yang kita sayang. Nah, problemnya adalah bagaimana kalau misalnya memang pacar kita atau orang yang kita sayang ini hobi jam. Nah, menurut gue ini adalah sesuatu hadiah yang terbaik buat mereka. Tapi pertanyaan yang lebih lanjut adalah, kalau pasangan Anda atau orang yang kalian sayangin gak suka jam, buat apa kita beliin jam? Ini juga menurut gue momen yang paling bagus untuk memperkenalkan mereka ke dunia jam tangan. Karena jam tangan itu punya beberapa kelebihan menurut gua dibandingkan dengan benda-benda yang lain. Nah, kalau misalnya dari kalian nggak setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar. Misalnya ada beberapa ide juga yang bagus buat pasangan atau orang yang kalian sayangin. Silakan di komen di bawah ini. Nah, beberapa hal yang menjadi keunggulan jam tangan sebagai hadiah adalah, yang pertama, jam tangan itu fungsional. Jadi lu kasih seseorang hadiah, nggak cuman bisa dia lihat, dia pajang, tapi bisa bermanfaat juga buat dia. Karena apa? Karena berfungsi sebagai penunjuk waktu. Selain itu juga banyak fungsi-fungsinya jam tangan yang lain. Misalnya ada jam tangan yang bisa dipakai buat olahraga, untuk misalnya diving, untuk tahu 2 time zone. Jadi jam tangan itu selain penunjuk waktu juga banyak fungsinya. Nah, yang kedua adalah jam tangan itu bisa menunjang penampilan orang yang kita sayangin. Tentunya kalau kita sayang sama orang, kita mau dia punya penampilan yang menarik juga, atau penampilan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa beliin jam yang sesuai dengan karakternya dia dan mendukung penampilannya dia. Yang ketiga, jam tangan itu berhubungan sama waktu. Hidup kita selalu berhubungan dengan waktu. Kita mau pergi kuliah, kita mau pergi kerja, terus kapan kita makan, kapan kita pulang kerja, kita akan selalu lihat waktu. Nah, kalau kita kasih jam, artinya kan dia sering-sering lihat jam. Dan kalau dia sering-sering lihat jam, artinya dengan jam itu dia akan selalu ingat sama kita. Kita kan mau kalau misalnya orang yang kita sayangin selalu ingat sama kita, benar nggak? Yang keempat, jam tangan itu sifatnya awet. Sama seperti hubungan kita dengan pasangan kita atau dengan orang yang kita sayangin, tentu kita mau bisa punya long term relationship. Nah, jam tangan itu mungkin bisa menjadi simbol sebagai keinginan kita untuk punya hubungan yang selamanya dengan pasangan atau orang yang kita sayangin. Ya, kecuali dia nggak. Jadi kalau misalnya kalian nggak pernah dikasih jam, mungkin loh ya, dia nggak mau punya jangka waktu, dia nggak mau hubungan kalian long lasting kali. Tapi yang jeleknya adalah kalau kalian kasih pasangan kalian jam tangan, kalau putus bingung jam tangannya mau diapain.
kita lihat inget terus, kita buang juga sayang. Jadi itu pro dan kontranya. Mungkin kalian ada pengalaman, silakan share juga di kolom komentar. Yang kelima, jam tangan itu seperti tadi gue bilang, punya banyak fungsi. Jadi selain penunjuk waktu, dia juga bisa sebagai alarm, bisa juga sebagai yang kelima, jam tangan itu sifatnya personal banget karena dia punya variasi yang sangat banyak dari segi fungsi, dari segi model, dari segi kebutuhan. Itu bisa disesuaikan sama pasangan kita. Jadi kita juga bisa nunjukin seberapa besar kita memahami pasangan kita dengan jam tangan yang kita berikan kepada mereka. Tapi hati-hati, kalau misalnya kalian diberikan jam tangan terus nggak sesuai sama karakter kalian, ya berarti pasangan Anda nggak terlalu perhatian sama Anda. Yang keenam, jam tangan itu punya range harga yang sangat-sangat luas. Jadi ada jam tangan bagus yang harganya dari 200.000 sampai harganya miliaran rupiah. Jadi jam tangan ini bisa dikasih. Jadi jam tangan ini bagus buat hadiah untuk semua kalangan. Jadi kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas, kalangan jet set, itu ada variasi harga yang bisa kita beli untuk mereka. Nah, itu adalah manfaatnya secara umum. Tapi untuk perempuan menurut gua ada manfaatnya secara khusus. Khususnya adalah jam tangan smartwatch. Khususnya adalah jam tangan smartwatch. Nah, gue punya cerita. Jadi tahun lalu Valentine, gue bingung mau beliin istri gue apa. Kebetulan salah satu temen gue perempuan, dia kasih tahu kalau misalnya Apple Watch ini adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk istri kita. Kenapa? Gue yakin banget buat cowok-cowok pasti ngalamin juga sama kayak gue. Kalau mau nelpon perempuan tuh susah. Tapi ini bukan salahnya perempuan. Kalau kita lihat bagaimana perempuan menyimpan handphone, kita baru ngerti kenapa mereka kadang-kadang susah terima telepon. Perempuan itu cenderung taruh handphone itu di dalam tas. Jadi kalau misalnya ada bunyi telepon, mereka akan korek-korek, butuh waktu yang lama. Belum lagi kalau suaranya nggak terlalu besar, dia taruhnya di tempatnya jauh, itu nggak akan kedengeran. Nah, dengan smartwatch ini, dalam hal ini Apple Watch, kalau ada message, ada telepon, mereka tuh bakal dengar. Mereka juga bisa langsung baca di dalam smartwatch ini. Jadi kalau misalnya message yang penting, mereka bisa langsung jawab. Atau misalnya nggak penting, mereka bisa cuekin dulu kalau mereka sedang beraktivitas yang lain. Bisa juga buat angkat telepon. Jadi jam tangan ini berguna banget menurut gua. Kemudian Apple Watch ini, strapnya ini gampang diganti. Nah, jadi pada saat gue beli, pikiran gue adalah dengan straps yang gampang diganti, dia bisa sesuaikan dengan. Jadi pikiran gue adalah kalau lu beli Apple Watch, lu cuma butuh beli satu, lu beli strapnya aja yang banyak. Karena kalau perempuan kan bajunya hijau misalnya, sepatunya mesti hijau, jam tangannya mesti hijau, tasnya mesti hijau gitu. Kalau lu perlu beli satu jam untuk satu warna yang sama, kan mahal banget. Mendingan lu beli Apple Watch, lu gonta-ganti strapnya. Nah, itu menurut gua. Ya mendingan kan lu beli Apple Watch terus lu gonta-ganti strapnya sesuai dengan warna yang diinginkan. Lebih irit juga kan. Selain warna, strapnya juga dari bahan yang macam-macam. Ada yang dari kulit, ada yang dari besi, ada yang buat sport juga. Nah, bahkan untuk yang kulit itu ada yang keluaran Hermes,
terus juga jamnya itu ada desain Hermes-nya, itu kulitnya, strapnya bakal lebih mahal dari jam tangan itu sendiri gitu. Jadi bisa untuk semua kalangan juga. Cuman hanya saja menurut gua kalau lu beli jam digital, bukan digital, hanya saja menurut gua kalau misalnya lu beli jam smartwatch itu ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah dia nggak long lasting, artinya akan dengan mudah ketinggalan zaman. Sama kayak lu beli handphone, ya mungkin untuk 2-3 tahun jam lu masih up to date, tapi 5 tahun kemudian gua nggak ngerasa kalau jam ini akan menjadi sesuatu yang dia pakai lagi. Jadi ada ruginya kalau lu beli smartwatch. Nah itu aja buat teman-teman yang mungkin sependapat atau punya cerita gimana kasih hadiah ke pasangan atau orang yang kamu sayang. Silakan tulis di kolom komen. Bagi yang merasa teman-temannya butuh nih video ini, silakan di-share. Karena gue yakin banget nyari hadiah itu memang sesuatu yang membingungkan juga. Nah buat teman-teman yang pengen lihat video-video gue berikutnya, silakan di subscribe. Terima kasih.